Kapal induk sebagai simbol kekuatan laut. Dalam sejarah militer modern, kapal induk bukan sekedar kapal perang biasa. Ia menjadi simbol supremasi maritim, proyeksi kekuatan, dan instrumen diplomasi. Negara yang mengoperasikan kapal induk biasanya menempatkan diri di jajaran elit angkatan laut dunia. Amerika Serikat memiliki 11 kapal induk nuklir kelas Nimitz dan Ford. Tiongkok dengan Liaoning, Shandong, dan Fujian. Inggris dengan HMS Queen Elizabeth dan Prince of Wales. Sementara Prancis mengoperasikan Charles de Gaulle. Semua menegaskan status mereka sebagai kekuatan global. Italia, meskipun bukan negara superpower, juga termasuk dalam kelompok terbatas yang mengoperasikan kapal induk. Armada Italia saat ini memiliki ITS Cavour dan ITS Trieste, dua kapal yang menjadi simbol modernisasi Angkatan Laut Italia di abad ke-21. Di Indonesia, sempat muncul wacana mengenai kemungkinan akuisisi kapal induk ringan Italia, Giuseppe Garibaldi. Jika benar terrealisasi, langkah tersebut berpotensi membuka babak baru dalam sejarah kekuatan laut nasional. Namun, hingga kini, informasi itu masih sebatas spekulasi dan belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah. Italia dan tradisi kapal induknya. Italia mulai mengoperasikan kapal induk pada era pasca Perang Dunia II. Tujuannya bukan untuk bersaing dengan superpower, melainkan untuk mengamankan kepentingan di Laut Tengah dan mendukung operasi NATO. Giuseppe Garibaldi C551, kapal induk ringan pertama Italia, aktif sejak 1985. Mengoperasikan AV-8B Harrier II dan helikopter. Dek sepanjang 180 meter dengan ski jam sekitar 6-7 derajat. ITS Cavour C550, kapal induk generasi berikutnya, beroperasi sejak 2009. Dirancang untuk mengoperasikan F-35B dengan dek penerbangan tahan panas. ITS Trieste L9890, LHD serbaguna yang resmi masuk dinas pada 2022. Kapal ini mampu membawa pasukan amfibi, helikopter, serta jet STVOL. Dengan aktifnya Trieste, Garibaldi akhirnya dipensiunkan pada Oktober 2022. Spesifikasi teknis Giuseppe Garibaldi, kelas kapal induk ringan STVOL. Dimensi panjang 180 meter, lebar 33 meter, beban penuh taksiran 13.850 ton. Propulsi, 4 turbin gas General Electric LM2500, kecepatan maksimum 30 knot. Kapasitas udara hingga 16 AV-8B Harrier II atau kombinasi helikopter dan jet STVOL. Dek penerbangan, ski jam taksiran 6-7 derajat, hanggar internal, elevator, sistem pertahanan Albatros SAM Aspide, meriam Otomelara 76 mm, dan CIWS. Kelebihan, ukuran relatif kompak, biaya operasional lebih rendah dibanding kapal induk besar. Keterbatasan, kapal era 1980-an tidak kompatibel langsung dengan F-35B tanpa modifikasi besar. Menurut beberapa laporan media internasional dan forum pertahanan, Indonesia pernah disebut-sebut sebagai kandidat pembeli Giuseppe Garibaldi. Bahkan ada klaim paket akuisisi senilai sekitar 450 juta US dollar. Namun hingga 2025, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia mengenai rencana tersebut. Informasi yang beredar masih berupa wacana dan spekulasi, bukan keputusan yang dikonfirmasi. Jika wacana ini benar terrealisasi, kemungkinan penggunaan Garibaldi antara lain drone carrier, platform UAV UCAN maritim, helikopter carrier, mendukung helikopter serbu, anti kapal selam dan logistik, platform eksperimen, wahana pembelajaran doktrin dan operasional kapal induk. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan menjaga kedaulatan maritim. Wilayah laut lebih dari 6,4 juta kilometer persegi dengan jalur strategis ALKI. Ancaman, perimpokan, potensi krisis Selat Malaka,
hingga dinamika Laut Cina Selatan. Kebutuhan, kapal yang dapat memproyeksikan kekuatan udara ke laut terbuka. Jika Garibaldi benar dioperasikan Indonesia, manfaat utamanya adalah membangun doktrin penerbangan kapal induk, integrasi UAV maritim, operasi gabungan TNI AL, TNI AU. Banyak negara mulai dengan kapal induk bekas sebelum beralih ke kapal buatan sendiri. Tiongkok dari variak bekas Soviet menjadi Liaoning, lalu Shandong, dan Fujian. India mengoperasikan INS Vikramaditya X Rusia sebelum meluncurkan INS Vikrant. Brasil pernah mengoperasikan Sao Paulo X Prancis Forge. Thailand memiliki Chakri Narebet, kapal induk ringan berbasis Harrier. Kini lebih sering dipakai sebagai helikopter carrier. Industri pertahanan Indonesia. PT PAL Indonesia telah membuktikan kapasitasnya. Membangun LPD kelas Makassar, merancang frigat Merah Putih, berkolaborasi dalam pembuatan kapal selam Nagapasa. Jika suatu hari Indonesia benar mengoperasikan kapal induk, pengalaman dari Garibaldi bisa membuka jalan menuju desain kapal induk ringan lokal, transfer teknologi dek penerbangan tahan panas, ekosistem drone maritim. Kehadiran kapal induk Indonesia, jika terrealisasi, akan berdampak signifikan. Regional deterrence, sinyal kemampuan proyeksi kekuatan. Kerjasama, meningkatkan posisi tawar dalam latihan gabungan dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Keseimbangan, faktor baru dalam dinamika Laut Cina Selatan. Namun, ada risiko. Biaya operasional sangat tinggi. Potensi keberatan dari negara tetangga. Kapal induk rawan jika tidak dilindungi armada pengawal memadai. Tantangan utama, pendanaan, biaya tahunan bisa ratusan juta dolar. SDM, butuh pilot STVOL atau helikopter, teknisi dek dan awak berpengalaman. Infrastruktur, pelabuhan, dermaga, dan fasilitas pemeliharaan khusus. Prospek jangka panjang. Indonesia menjadi pioner kapal induk di Asia Tenggara. Peningkatan diplomasi pertahanan. Potensi menuju kemandirian industri kapal induk. Akuisisi Giuseppe Garibaldi oleh Indonesia masih sebatas wacana dan belum ada kepastian resmi. Meskipun demikian, isu ini menarik karena menunjukkan bagaimana kapal induk dapat menjadi sarana strategis, bukan sekedar alutsista. Seperti Tiongkok yang mulai dari kapal bekas Soviet sebelum membangun kapal induk modern, Indonesia bisa saja suatu hari menempuh jalur serupa. Namun semua tergantung pada keputusan politik, ketersediaan anggaran, dan arah strategi pertahanan nasional. Jangan lupa subscribe Operation Insight Academy untuk update geopolitik dan teknologi militer terbaru. Karena satu subscribe dari Anda akan sangat membantu dalam perkembangan channel ini.